Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan lagi materinya. Kali ini kita masuk ke paragraph style ya. Oke, apa sih paragraph style yang mau kita pelajari ini? Ini ya, paragraph style ini berguna nanti untuk mengatur isi paragraf yang kita punya, gitu ya. Jadi akan sangat berguna bila kita membuat teks atau isi yang banyak, begitu. Jadi nggak perlu mengatur satu persatu. Gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Kita langsung saja masuk ke file baru ya. Itu biasa, nggak ada yang perlu dirubah, tapi sama settingannya A4 saja. Kemudian measuring unitsnya kita pakai cm seperti biasa. Kemudian kita create. Oke, baru ya. Kita masuk ke paragraph style. Menunya adalah masuk ke window, pilih style, lalu pilih paragraph style. Oke, ulangin ya. Window, style, paragraph style. Oke, ini ya. Ini sudah ada. Oke. Ya. Nah, kita akan mengatur pertama kali di paragraph style ini beberapa komponen ya di sebuah dokumen ya, di dokumen. Mungkin contohnya kayak misalkan di laporan skripsi atau apapun ya, terdiri dari banyak bab gitu ya, bab 1, bab 2 dan sebagainya yang akan kita coba seperti itu ya. Kita coba contoh penulisan karya ilmiah di skripsi misalkan. Bab 1 misalkan ya. Oke, bab 1 misalkan pendahuluan dan sebagainya. Oke, yang pertama kali kita setting yaitu untuk di paragraph style ini adalah format-formatnya apa aja yang kita butuhkan. Bagian-bagian dari sebuah paragraf itu apa saja yang ada. Nah, kita buat pertama kita masuk sini untuk membuat paragraph style baru. Sini ya, diklik di ujung kanannya di menu apa nih di palet paragraph style sini pilih new paragraph style. Bisa ini, bisa juga yang ini sama ya. Gitu. Kalau ini langsung ya, kita dari sini saja biar bisa langsung keluar menunya. Klik lalu pilih new paragraph style. Yang pertama kita bikin bab gitu. Nama babnya, bab tuh bab 1 gitu ya. Bab 1 yang paling atas. Bab. Kemudian setelah dipilih, ini ada di menu general ya. Kita di general ini yang kita masukkan cukup di style name-nya aja. Kita masukkan style name-nya adalah bab. Oke. Nama dari stylenya adalah bab. Kemudian yang kedua, menu basic karakter format. Nah, ini juga perlu kita rubah sesuai keinginan. Dari yang pertama berarti font family-nya ya. Sama tulisan apa nih? Times New Roman biasanya ya kalau formal. Kemudian font style-nya berarti kita pilih bold. Oke. Nah, ini size-nya kita pilih 18 yang paling atas gitu ya. Oke, 18. Kalau sudah oke. Ada lagi di sini kita lanjut ke yang lainnya. Advance ini nggak ada. Nah, kita ke indent spacing. Ini di alignment-nya, di indent spacing ini di alignment-nya kita ubah menjadi center gitu ya, karena posisi di tengah. Oke. Kalau sudah kita cukupkan dulu untuk yang bab ini. Kalau sudah oke saja. Nah, kita sudah punya satu style baru namanya bab dengan settingannya yang sudah kita buat. Oke, kita lanjut lagi. Bikin baru lagi ya, new paragraph style. Misalkan kita mau buat subbabnya ya. Berarti bab 1 pendahuluan misalkan gitu ya. Berarti itu nomor 2 di baris kedua. Berarti kita bikin misalkan subbab 01 misalkan. Nama style sih bebas aja ya, sesuai kita pengennya apa gitu. Yang penting tidak membingungkan namanya. Oke, di basicnya juga sama. Times New Roman. Ini bold. Ini di bawah 18 berarti 16. Oke, cukup semua. Kemudian advance nggak ada, di indent kita pilih juga sama ya. Center. Kemudian nah ini ada jarak spasi nih, ada jarak baris antara tadi bab dengan pendahuluan. Kita kasih jarak ya, misalkan kasih 0,5 deh, setengah ya, 0,5 atau ya setengah aja deh gitu. Oke, di indent spacing center dan 0,5. Yang lainnya oke, nggak usah. Oke, kita punya subbab 01. Kita bikin lagi. Nah, new paragraf lagi. Kita bikin subbab 02 misalkan. Ini mau bikin di bawahnya lagi.
gitu. Oke, general di basicnya juga sama, Times New Roman. Kemudian ini bold juga, dan ini 14 gitu ya. Oke, kemudian ini nggak ada, ini spacingnya juga leftnya left justify saja. Nah, space before juga kita tambahkan ya, jarak baris nantinya. Misalkan kita masukkan 1 ketinggian nggak ya? Coba 1 deh ya, 1 cm. Oke, ini sudah. Oke, nah kita sudah punya subbab 1, subbab 02. Nah, lalu kita bikin untuk isinya sekarang. Kita bikin isi ya, isi paragrafnya ya. Kemudian kita masukkan sama ini Times New Roman. Oke, ini regular karena nggak bold, dulu saja. Fontnya 12 betul. Ini kosong, indent spacingnya menjorok sedikit ke dalam ya. Sedikit menjorok ke dalam yang kita buat berarti apa kira-kira? Ya, rada masuk ke dalam ya. Nah, misalkan kita bikin left indent atau first line indent. Nah, ini kita bikin 0,5 sama ya. First line. Nanti kita lihat ya, artinya settingan ini pada saat diimplementasi nanti bisa jadi tidak sesuai. Nah, tapi nggak masalah, nanti kita bisa rubah-rubah. Gitu. Ini baru bayangan saja ya. Oke, kita coba lagi. Ini sudah selesai ya di bagian indent left, sama ini left justify juga, dan 0,5 untuk isinya. Oke, isi udah, kemudian mungkin isi lagi tapi isi yang ada bulk numberingnya gitu ya, 1, 2, 3 begitu ya. Nah, kita buat misalkan namanya numbering. Oke, ini sama Times New Roman, reguler. Oke, 12 ya, ini kosong, dan ini left justify. Kemudian ya, ini kita bikin ya, misalkan 0, coba-coba dulu ya, left indent 0,5, 0,5 atau 0,3 deh, cobain betul ya. Kemudian nah, yang di numbering, khusus numbering ada juga nih menunya nih, bulk and numbering. Nah, di bulk numbering ini di sini kita isi pakainya mau balance atau number gitu ya. Kalau number kan tahu ya, 1, 3 atau huruf Romawi dan sebagainya, ABC dan sebagainya. Kalau tadi apa, kalau balance ya simbol gitu, kita pakainya yang number saja. Oke, formatnya 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Udah nih ya. Oke, nah kita sudah punya beberapa settingan nih untuk paragraf yang mau nanti kita masukkan. Kita pindah-pindah nih biar nggak ya, sesuai urutannya aja ya. Kita pindahin. Oke, kita coba ya sekarang. Nah, kita masukin dokumennya ya. Ya, seperti yang kemarin kita sudah buat, si dokumen ini nggak perlu kita ketik manual, tapi kita langsung masukin aja dari ya, Microsoft Word yang sudah kita punya. Oke, kita masukin. Nah, tekan apa? Tekan shift ya, supaya bisa automate. Oke, nah seperti itu. Kita coba sekarang. Coba ini dulu ya. Nah, coba kita implementasi ini. Oke, pakai type tool dulu ya, type tool. Nah, kemudian klik sekali di bagian babnya. Nah, kita mau mana nih? Nah, bab 1 kita kan tadi settingan bab. Coba kita klik ya. Nah, begitu. Jadi sudah settingan yang sudah kita buat di awal. Gitu. Pendahuluan juga berarti ini subbab 01 gitu. Dan ini berarti subbab 02. Nah, begitu. Ini berarti isi ya. Nah, gitu. Isi ya. Isinya menjorok ke dalam. Bentar, ini kayaknya kurang panjang ya. Bisa dieditnya. Cara ngeditnya adalah klik kanan bisa, atau juga double klik ya, atau bisa klik kanan edit isi mana yang mau kita rubah. Nah, berarti ini indentnya sepertinya kurang ya. Kita kasih 1 ini. Oke, coba kita oke kan. Nah, itu rada jauh ya. Oke, sama ya, isi juga. Nah, kalau sudah dirubah tadi ya pasti update juga yang lainnya gitu. Kita klik lagi.
isi. Nah, sudah selesai. Kemudian untuk yang identifikasi masalah sama, berarti ini apa tadi? Masih ingat yang mana? Oke ya, tuh subbab 02 ya, sama ya tuh. Nah, ini juga berarti di bagian isi gitu. Nah, yang ini tuh di bagian yang bullet numbering nih. Sekarang kita mau masukin 1 2 3 4 gitu. 1 2 3 4. Nah, kita blok saja. Nah, kita pilih numbering gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau mau berubah pun juga nggak masalah. Tinggal di edit numbering. Tadi ke mana? Indent ya. Oke, indentnya berarti kita nolkan saja misalkan. Biar menyatu ke kiri gitu. Ya, misalkan. Ya gitu. Nah, paling ininya nih, si apa namanya? Ini pengennya nggak terlalu jauh. Nih gimana caranya? Gimana ya? Kita coba-coba. Kita cek lagi berarti di numbering. Di numbering. Kemudian kita kasih tab ya, mungkin ya di tab. Nah, di tab ini kita coba rubah posisinya, misalkan di mana? Nah, itu kelihatan tuh ya. Oke, misalkan ditaruh di sini ya, 1,5 atau di sini. Ya, oke, kita oke kan? Berubah nggak? Salah ya. Si fontnya, sebentar. Add numbering, tab. Ini biarin yang bawahnya. Nah, ini biar isi. Yes, kita butuh yang segitiganya nempel di kiri. Gitu, kita oke coba. Nah, begitu. Sip ya, bisa ya. Oke, itu simpel sih. Ya, kemudian apa lagi? Kita mau bikin drop caps ya, drop caps misalkan. Drop cap itu biasanya kalau kita lihat di majalah, di koran gitu ya, pertama itu besar. Caranya gimana? Kita coba, berarti kita bikin baru lagi. Misalkan isi drop cap. Ya, isi drop cap ini mau kita apakan nih kira-kira? Ya. Terus kita masuk ke mana? Seperti biasa, kita pilih basic karakter. Sini kita pilih apa? Regular ya, sama dan suruhnya regular. 12 aja nggak apa-apa gitu. Kemudian ini nggak usah, pilih ke indent. Nah, indent facing alignment kita pilih yang left specify juga. Oke. Kemudian ada drop cap. Nah, ini khusus untuk drop cap ada menunya sendiri. Drop cap ini mau berapa jarak apa besarnya gitu. Yang dirubah di bagian lines-nya. Ya, kita masukin 2 saja coba ya. Kalau 3 terlalu besar sih. Oke, kita coba. Nah, kita coba terapin ke dalam isinya. Si drop cap. Nah, itu dia. Ups. Oh, kenapa nih? Coba lihat cek. Salah ya, bukan ini ya. Undo. Sorry. Klik numbering. Bukan numbering, isi drop cap. Ini isi drop cap. Oke, berarti salah nih. Di isi drop cap ini masih berfungsi, si numberingnya masih aktif. Ya, jadi ini nggak usah non gitu. Masih pengaruh dari yang numbering tadi. Nah, tuh. Coba lagi. Nah, ini nggak ada ya. Nah, tapi ini kok jadi geser semua ya? Pengaruh dari tabnya mungkin ya. Jadi pengaruh di tabnya. Oke, kita coba lagi berarti edit drop caps. Nah, makanya ini harus hati-hati nih. Benar-benar pilih dulu. Nah, susah ya. Sebentar. Oke, kita hapus aja dulu ya. Kita undo. Kita hapus dulu ya isi drop cap-nya. Delete isi drop cap. Install. Yes. Gitu. Kita coba ya. Dan masih isi. Kita bikin baru. Ini baru install.
isi drop cap. Nah, oke, coba ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau tadi tuh sebenarnya pada saat kita bikin isi drop cap, si base on-nya ini masih mengarah ke numbering. Jadi settingan yang sudah dibuat sebelumnya itu berpengaruh juga yang style yang mau kita buat selanjutnya gitu. Nah, makanya ini kita pastiin isinya no paragraph style gitu. Jadi tidak pengaruh dari yang style yang sudah kita buat sebelumnya. Gitu ya. Jadi kita ulang lagi, general isi drop cap, basic, iya, Times New Roman sama ya, regular, kemudian 12 poin sama advance nggak usah, indent spacing, ini left testify, oke, tab juga masih normal ya, sama, jadi nggak berubah. Lalu ke drop caps, coba kita isi 2. Oke, kita coba klik teks dulu, lalu klik, lalu isi drop cap. Nah, gitu ya, isi drop cap, karena yang masuknya 2 gitu. Isi drop cap, bisa seperti itu ya. Oke, itu saja sih untuk yang paragraph style ini. Dicoba, silakan. Nanti seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan sih jelas ya tadi dari penjelasan tadi. Itu saja dari saya untuk materi paragraph style. Terima kasih banyak. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.